Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan yang dimana pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan. Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan, dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwasanya pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakannya secara real merupakan aktivitas yang sesuai. Istilah dan proses pengawasan. Istilah-istilah dalam pengawasan yaitu monitoring merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut. Untuk proses pengawasan sendiri, yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, dan menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Tujuan dan fungsi pengawasan. Tujuan pengawasan yaitu membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas, menimbulkan suasana saling percaya dalam dan di luar lingkungan operasi organisasi, meningkatkan akuntabilitas organisasi, meningkatkan kelancaran operasi organisasi, dan mendorong terwujudnya good governance. Fungsi pengawasan ada beberapa. Yang pertama, fungsi eksplanasi, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan, fungsi kepatuhan. Sedangkan menurut Nawawi ada beberapa juga yang memperoleh data yang lebih diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif. Yang ketiga, memperoleh data tentang kendala dan kesulitan yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai. Yang kedua, prinsip dan manfaat pengawasan. Yang pertama, prinsip keistimewaan, prinsip akuntabilitas, prinsip organisasi, prinsip koordinasi, prinsip komunikasi, prinsip pengendalian, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip futuristik, prinsip preventif, prinsip preferensif, prinsip edukatif, prinsip korektif, dan yang terakhir prinsip 3E yang dimana ekonomis, efisien, dan efektif. Manfaat pengawasan. Pengawasan diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Selanjutnya, jenis pengawasan. Jenis pengawasan ada beberapa. Yang pertama, pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan atau power, dilakukan secara terus-menerus, secara preventif dan represif agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Yang selanjutnya, pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja yang diawasi dan ditunjuk khusus atau eksklusif assigned untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasi. Yang ketiga, pengawas fungsional, melaksanakan tugas kepengawasan secara komprehensif mulai dari pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survei, monitoring, dan penilaian terhadap objek berada dalam pengawasan. Kepengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan langsung masyarakat maupun melalui media massa. Yang terakhir, pengawasan legislatif, yaitu pengawasan dilakukan oleh DPR atau DPRD
Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi tindakan pemerintahan, pengawasan jenis ini disebut juga sebagai pengawasan politik yang dilakukan pihak legislatif kepada pemerintah. Dalam pendidikan, pengawasan mencakup dua kategori. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan setiap unit manajemen, dan yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.